Handaka meminta kepada Eyang Wulur Pamenang untuk dijadikan murid. Akankah Handaka diterima? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Enam bulan telah berlalu sejak kedatangan Handaka dan sejak pemuda itu diambil menjadi murid Eyang Wulur Pamenang di puncak Gunung Slamet. Orang tua itu memang merasa heran melihat Handaka dapat mengikuti setiap pelajaran silat yang diberikan dengan cepat. Hingga hanya dalam waktu 6 bulan, dia benar-benar telah menguasai ilmu silat yang diturunkan kepadanya. Pemuda ini luar biasa, demikian Wulur Pamenang berpendapat. Dia merasa tidak kecewa mendapatkan murid seperti Handaka. Sebagai dua orang saudara seperguruan, tentu saja hubungan Wulandari dengan Handaka rapat sekali. Mereka sering berlatih berdua, sering bercakap-cakap. Sedikit demi sedikit, rasa sepi yang ada di hati Wulandari karena ditinggal Sanjaya menjadi berkurang, bahkan akhirnya pupus sama sekali. Harus diakui bahwa Handaka bukan saja lebih gagah parasnya dari Sanjaya, tetapi juga pandai bicara, suka bercerita dan sering melucu. Pada mulanya, hubungan mereka tidak lebih dari apa yang telah dilukiskan di atas. Namun lambat laun, Wulandari menyadari bahwa dari pihak Handaka, hubungan itu telah dipandang secara lain. Sampai pada suatu ketika mereka sedang berdua-dua di tepi telaga, Handaka mengatakan bahwa dia mencintai gadis itu. Wulandari bukan seorang gadis yang mudah berubah haluan. Sekali dia mencintai seseorang, dia akan mencintai selama-lamanya. Akan tetapi, sudah lumrah seorang gadis yang kesepian kadangkala tidak sanggup menghadapi godaan dari pemuda lain. Apalagi dari seorang pemuda setampan Handaka yang pandai bicara lihai merayu. Hubungan mereka sehari-hari yang selalu berdekatan itu lambat laun membuat Wulandari menjadi mulai tertarik pada Handaka. Gadis ini mulai membanding-bandingkan antara Handaka dengan Sanjaya yang jauh di kota raja. Dan cinta, bila mana sudah sampai pada tingkat banding membandingkan, tanda umurnya tak akan lama lagi. Demikianlah kalau dulu hampir setiap saat Wulandari tak pernah melupakan Sanjaya. Setiap malam hampir tak pernah dia lupa berdoa untuk keselamatan kekasihnya itu. Maka kini mulai dilupakan Wulandari. Sebagai seorang tua lanjut usia yang dalam waktu tidak lama lagi kelak bakal menutup mata, sekali seminggu Wulur Pamenang pergi ke puncak Slamet paling tinggi dan sunyi untuk bersemedi, bertafakur dalam sebuah goa. Kesempatan-kesempatan seperti inilah yang memberikan peluang-peluang baik pada Handaka dan Wulandari. Mula-mula hanya saling pandang memandang, kemudian meningkat saling beremesan tangan, lalu lebih berani lagi, hingga keadaan keduanya tidak beda dengan hubungan suami istri. Bagaimanapun juga, lambat laun Wulur Pamenang akhirnya mengetahui jalinan hubungan antara kedua muridnya itu. Namun tak pernah diduganya sama sekali kalau hubungan mereka sudah sedemikian rapatnya, melewati batas-batas hubungan adik dengan kakak, hubungan saudara seperguruan. Wulur Pamenang memutuskan untuk menjauhkan kedua orang itu secara halus. Handaka akan disuruhnya mendirikan sebuah pondok di lereng barat Gunung Slamet. Namun sebelum hal itu dilakukannya, Wulur Pamenang keburu mengetahui bahwa satu hal luar biasa telah terjadi atas diri murid perempuannya itu. Rasa marah dan kecewa bertumpuk di hati seorang tua. Menyesal mengapa dia dulu mengambil Handaka jadi murid. Kesemuanya itu menumpuk menjadi kemarahan yang meluap. Ketika Handaka sedang berlatih silat di tepi telaga, Wulur Pamenang membawa Wulandari ke ruang dalam pondok. "Mungkin kau sudah bisa menduga kenapa aku memanggilmu Wulan." Sang murid memandang wajah gurunya sejenak.